Maaf Bapak Ibu ya, ini masih adzan di sini jam jadi nunggu adzan dulu ya. Iya Pak, siap. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP Rekognisi atau Bapak Ibu fasilitator yang tergabung di CGP Rekognisi. Kita sekarang memasuki modul 2.3 atau ruang kolaborasi modul 3 yang tentunya konsentrasi di modul 2.3. Bapak Ibu, saya harapkan nanti Bapak Ibu memahami ya, jadi kompetensi yang ingin kita capai pada paket modul ini adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya pada modul coaching ya. Ini nanti sekitar 2 CP. Bapak Ibu nanti diharapkan mampu mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Untuk capaian umum modul 2.3 ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diharapkan mampu melaksanakan praktek komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Yang kedua, Bapak Ibu nanti mampu menerapkan praktek coaching dalam komunitas. Untuk capaian khusus, Bapak Ibu nanti mampu memahami konsep coaching serta secara umum meliputi definisi, tujuan, dan jenis coaching, serta perbedaannya dengan mentoring dan konseling. Bapak Ibu nanti mampu memahami hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Bapak Ibu nanti juga diharapkan mampu memahami langkah-langkah mendengar aktif, ya, menerapkannya dalam praktek coaching. Dan Bapak Ibu nanti juga diharapkan mampu memahami langkah-langkah bertanya, reflektif, dan mampu menerapkan dalam praktek coaching. Bapak Ibu juga diharapkan mampu memahami langkah-langkah memberi umpan balik positif dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengidentifikasi peran seorang coach di konteks sekolah. Bapak Ibu juga nanti diharapkan mampu melakukan praktek coaching berdasarkan model TERTA kepada sesama CGP atau murid dan rekan guru di sekolahnya. Bapak Ibu nanti juga diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka, kritis, empati, dan percaya diri dalam melakukan praktek coaching. Untuk agenda hari ini Bapak Ibu, pembukaan 10 menit, review materi 65 menit, review penugas 10 menit, dan penutup 5 menit. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan yang hadir hari ini 7 orang ya, ini yang belum hadir grup harapannya
ada 2 orang yang belum. Nah, Bapak Ibu, untuk itu kelancaran kegiatan kita sore hari ini, maka mari kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, untuk memimpin ice breaking mungkin ada Bapak Ibu dari salah satu Bapak Ibu, monggo untuk memimpin ice breaking. Silakan. Bebas ice breakingnya Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Untuk ice breaking, siap? Oke, silakan Bu Wiwi. Monggo. Baik Bapak. Terus saya ice breaking apa ya? Oke, terima kasih Bapak. Jadi mungkin ice breaking-nya yang sederhana aja ya, sambung Ya, nggak kalimat usah aja. ribet-ribet. Yeah. Iya, siap. Jadi Bapak Ibu kita ice breaking, menyambung kalimat berdasarkan kata terakhir yang diucapkan rekan setelahnya. Nanti yang pertama saya akan mengatakan satu kalimat, setelah itu saya akan menunjuk satu dari Bapak atau Ibu. Kemudian Bapak atau Ibu itu nanti menyambung kalimat tersebut berdasarkan dari kata terakhir yang saya sebutkan. Bisa dimulai ya Pak ya? Monggo, silakan. Oke, siap. Kalimat pertama dari saya. Hari ini saya senang sekali karena bisa bertemu dengan rekan-rekan semua dalam kegiatan ruang kolaborasi di sore hari ini. Silahkan dilanjutkan, Bu Sri Winarti. Baik, sore hari ini ya. Ini. Ini, Bu, silahkan dilanjutkan dari ini. Kayak ini ya. Ini kita akan mempelajari modul 2.3 yang mengenai coaching. Nah, nanti Bapak Ibu mohon perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Fasilitator, sehingga kita nanti bisa bersama-sama mengadakan diskusi. Saya mau menunjuk Pak Abriansyah. Kaget saya Ibu. Diskusi. Apa ujungnya tadi Bu? Diskusi Pak. Diskusi kita hari ini bertema pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran kepada semua anak dengan tujuan, dengan ragam karakter, dengan berbagai karakternya. Udah gitu aja. Pak Anang, karakter ujungnya. Karakter merupakan salah satu fokus dalam pembelajaran. Udah, nggak panjang-panjang, saya pendek aja. Saya menunjuk Pak Fajar. Oke, akhirnya apa Pak Anang, pembelajaran ya? Pembelajaran ya. Pembelajaran yang akan kita terapkan kepada anak-anak sebaiknya sebagai penguatan akan bakat atau talenta alami yang dimiliki anak itu. Nah, terakhir itu. Saya ke Ibu Irma Yulianti Budi siapa ya lengkapnya, saya lupa. Monggo. Safitri Pak, Safitri. Itu ya Pak tadi ya. Apa ya itu?
Eh, itu merupakan pembelajaran sosial emosional yang didasari oleh mindfulness. Mindfulness, Pak. Oke, saya pilih Pak Setiarso, Safi'i. Baik, makasih Bu. Mindfulness sebaiknya kita lakukan di saat kita lagi banyak problem supaya kita bisa lebih santai dan lebih rileks. Lanjut Ibu. Siapa yang belum ini? Yang belum siapa nih Bu? Yang belum Bu? Pak Khairul. Khairul ya. Ya Pak Khairul, silakan Pak. Rileks Pak. Relax merupakan satu kondisi yang menyebabkan anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Bu Wiwi, sudah belum? Iya, sudah saya yang pertama. Oh, sudah. Maksimalkan kegiatan kita pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih atas Oke. waktunya. Saya kembalikan ke Pak Sunarli. Terima kasih Bu Wiwi telah memandu untuk speakingnya. Jadi kata bersambung. Untuk Pak Khairul untuk di mute sama Pak Setiarso ya, mic-nya di mute dulu. Nah, oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita tentunya di dalam kegiatan ini harus memiliki komitmen bersama Bapak Ibu yang tentunya harus kita sepakati bersama-sama. Yang pertama adalah harapan kita adalah seluruh kita memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu nanti boleh berpendapat ya. Jadi tapi tidak debat kusir ya, jadi secara bergantian. Terus yang kedua, Bapak Ibu nanti saya harapkan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, santai saja ya, kita berdiskusi untuk memperkuat pemahaman kita masing-masing ya. Tidak ada yang saling menjatuhkan, saling menguatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu apabila ada satu kita yang berbicara, maka harapannya kita yang lain mendengarkannya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain. Jadi bisa fokus di kegiatan ini. Yang terakhir adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira atau dengan yang bahagia kalau ya. Kalau Bapak Ibu, waktunya kita review materi pembelajaran di mana kita lakukan hening sejenak sekitar 3 menit Bapak Ibu ya. Mari kita lakukan kita mengingat-ingat kembali materi modul 2.1, 2.2, 2.3. Tentunya kita ingat bahwa materi 2.1 itu pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional KSE, yang ketiga adalah coaching. Nah ini mari kita ingatkan kembali dengan fokus, hilangkan ingatan yang lain, kita fokus pada 3 modul, yaitu modul 2.1, 2.2, 2.3. Ada apa di sana? Mari kita mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu.
Ini selesai Bapak Ibu. Tentunya kita mencoba untuk merefresh kembali ingatan kita tentang materi-materi yang ada di modul 2.1 hingga di modul 2.3. Bapak Ibu, harapan saya bisa mengungkap-ungkap kembali materi-materi yang telah kita pelajari, kita kerjakan, baik mulai dari di eksplorasi konsep, terus di rukol, baik rukol 1 dan rukol 2-nya. Tentunya Bapak Ibu karena fasilitator tentunya sudah banyak memahami tentang bagaimana cara berpikir pembelajaran diferensiasi, KSE, dan coaching itu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang akan saya kirimkan link Padlet Bapak Ibu ya. Silakan nanti mengisi link Padlet yang akan saya kirim di link ini Bapak Ibu. Sebentar ya, saya tautkan linknya. Bentar. Nunggu ini ya. Sudah ketemu. Saya tempelkan di chat, kolom chat Bapak Ibu ya. Nah, caranya yaitu Bapak Ibu cukup mengeklik di bawah pertanyaan, ada tanda tambah itu, tidak usah membuat lagi tanda plus kanan bawah, jangan. Jadi ada di bawah itu tanda plus ya, di bawah pertanyaan itu silakan memberi nama terus baru jawaban ya. Memberi nama terus jawaban gitu. Silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang, waktunya 10 menit Bapak Ibu ya, silakan. Silakan Bapak Ibu diklik. Jadi Bapak Ibu cukup mengklik tambahkan komentar di bawahnya itu. Ya, tambahkan komentar di bawahnya itu, setelah itu ketik nama langsung jawabannya Bapak Ibu ya. Silakan mulai dari sekarang. Contoh umpamanya nomor 1, klik tambahkan komentar, ketik nama terus baru jawaban Bapak Ibu. Silakan mulai dari sekarang, waktunya 10 menit. Ada Pak Anang Susanto untuk nomor 1 ini.
perasaan saya lebih memahami terkait dengan pembelajaran diferensiasi, terintegrasi KSE, dan lebih senang karena dilengkapi dengan coaching berbasis supervisi. Oke Pak Anang. Terus lanjut di bawahnya ada Pak Fajar Triwibowo. Perasaan saya senang dan gembira, terutama karena ada tambah ilmu. Terus lanjut, Bu Wiwi Indasari. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini tentunya senang dan tertantang karena merasa banyak hal yang perlu saya kuatkan dan perbaiki terkait pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Oke. Pak Abriansa, modul 2 diawali dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian didukung bagaimana kita mengelola sosial emosional hingga bagaimana kita dapat melakukan coaching supervisi akademik. Oke. Oke, ini untuk yang nomor 2 Pak Anang Susanto. Ini bagi saya yang paling membekas adalah modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Pak Fajar ya juga sama modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terus Pak Arso membekas itu modul 2.3 praktek proses coaching. Bu Irma 2.1 ya. Bu Irma 2.1. Monggo yang lain ini belum masuk. Banyak yang lain Bapak Ibu belum masuk ini. Untuk pertanyaan nomor 3 ada ada Pak Anang Susanto juga. Ini membutuhkan waktu cukup lama pada modul 2.1 ya. Modul 2.1. Memang ini modul 2.1 itu apa ya? Membutuhkan konsentrasi dan persiapan yang luar biasa karena banyak pemahaman teman-teman yang miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi. Ada yang teman-teman yang melompokkan minat, kesiapan dan profil. Jadi, seperti itulah. Akhirnya kadang-kadang teman-teman kesulitan akhirnya ya. Pak Fajar juga di modul 2.1 ini rupanya. Ini yang Bu Irma juga di modul 2.1 pembelajaran diferensiasi ini juga untuk yang nomor 3. Kang Arso juga pembelajaran diferensiasi. Pak Abriansa pembelajaran diferensiasi. Memang itu butuh ya. Jadi nanti kita menjadi bahan saya untuk bareng-bareng belajar bagaimana sih sesungguhnya pembelajaran diferensiasi itu. Sehingga kita tidak miskonsepsi. Sebenarnya kita itu sudah melakukan loh ya. Tapi kita belum tahu. Ini yang pertanyaan nomor 4 ini Pak Anang juga rupanya di pembelajaran diferensiasi juga ini. Karena di samping itu untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerasi murid ini. Luar biasa Pak Anang. Selamat Pak Anang ya. Terus Bu Sri Winarti ini modul 2.3 coaching ya. Jadi untuk supervisi akademik ini. Oke. Ini karena kita harus berarti coaching. Jadi melalui coaching itu kan kita hanya bertanya-tanya saja, tapi bertanya dengan berpikir ya. Pertanyaan yang berbobot tadi. Ini Pak Fajar, ini pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi hanya Bu Sri Winarti ini yang milih 2.3 ini coaching. Ini modul 2.3 Kang Arso ini sama dengan Bu Sri Winarti ini sama ya. Modul 2.3 tentang coaching. Pak Abriansa ini pembelajaran diferensiasi. Bu Irma Yulianti juga pembelajaran diferensiasi untuk jawaban nomor 4.
Kalau yang nomor 5 ini ada Pak Anang Susanto sama Bu Sri Winarti ya. Pak Anang Susanto ini juga mau didiseminasikan itu pembelajaran diferensiasi luar biasa ya. Jadi untuk Bu Sri Winarti ini 2.3 coaching ya. Terus Pak Fajar Prabowo, Pak Fajar Wibowo, Tri Wibowo ini mohon maaf kalau salah sebut Bapak Ibu ya. Ini pembelajaran diferensiasi. Bu Irma pembelajaran diferensiasi juga yang ingin diterapkan. Nah, tentunya memang pembelajaran diferensiasi itu ya diterapkan tiap hari. Ya. Tidak sepotong-sepotong Bapak Ibu ya, tidak hanya hari Senin, Selasa atau terjadwal ya, tiap hari harus kita lakukan. Sekarang. Oke, jadi lanjut ini masih di soal nomor 1 ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang 4 orang ya? Di pertanyaan 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di pertanyaan nomor 3 masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di pertanyaan nomor 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di pertanyaan 5 yang menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ini yang di nomor 1 baru 5 orang ini ya. Ya ada Pak Anang, Pak Fajar, Bu Wiwi, Pak Abiransa sama Pak Arso. Pak Sudarso Arif kalau Syafi'i kalau nggak salah, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau salah sebut. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Saya tambahi waktu 2 menit Bapak Ibu. Ini bagi yang lain yang belum memberikan jawaban sama sekali ini. Bu Arta Kristanti belum muncul sama sekali di jawaban ini. Bu Arta, halo Bu Arta. Di mana dikau Bu Arta? Bu Aryani, halo Bu, kok belum ngisi di Padlet sama sekali Bu? Silakan ngisi. Halo. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 ini. Di pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan nomor 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Untuk pertanyaan nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang Mas yang 2 kemana ini? Bu Arta Kristanti kok belum ngisi sama sekali. Halo Bu Arta. Supaya bisa terekam di Padlet saya, silakan mengisi.
Nampak Bapak Ibu ya, jawaban Bapak Ibu ya. Halo? Ya Pak, terlihat Pak. Nah, ini. Terlihat, Jadi, Ya Pak, terlihat Pak. oke ya. Ini di pertanyaan nomor 1 itu 1 Pak Anang, Pak Fajar, Bu Wiwi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 malah yang di nomor 1. Nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti ada yang Bapak Ibu yang belum mengisi ini. Baiklah Bapak Ibu ya, sekarang mari kita berdiskusi. Ya. Nanti Bapak Ibu harapan saya bisa menyampaikan pendapatnya tentang modul 2.1 ya, 2.2, 2.3. Jadi Bapak Ibu nanti harapan saya ada 3 orang ya nanti yang menyampaikan jawaban-jawaban untuk setiap modul. Jadi nanti ada 9 orang ya. Jadi harapan saya untuk modul 1 nanti 3 orang, modul 2 3 orang, modul 3 3 orang. Sehingga masing-masing waktu nanti 10 menit pas untuk di modul-modul tersebut. Silakan Bapak Ibu untuk yang modul 2.1 ya, ada yang ingin menyampaikan, silakan 3 orang berpendapat. Silakan Pak Anang, mangga Pak Anang. Baik, terima kasih Pak Sunarli dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin mengawali diskusi kita terkait dengan modul 2.1, yaitu tema adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dari Alur Merdeka yang kita baca, kalau kita baca pengertian dari diferensiasi sendiri, different artinya adalah berbeda, gitu. Namun dalam cakupan yang lebih luas, ini adalah satu proses pembelajaran atau keputusan rasional di mana seorang guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik atau murid sehingga dia tidak frustasi terhadap pembelajarannya. Karena kalau tidak diferensiasi atau lawannya standarisasi, semua murid itu belajar dengan hal yang sama, pastinya nanti akan terjadi frustasi karena mungkin ada yang mampu, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Namun ternyata Bapak dan teman-teman semuanya, diferensiasi tidak sesederhana yang kita bayangkan ternyata, karena penyusunan dari modul ajarnya sendiri harus diawali dengan profil yang lengkap, kemudian dengan asesmen awal atau diagnostik yang tepat tapi tidak berlebihan juga, kemudian dengan memasukkan unsur diferensiasi yang memungkinkan. Nah, saya sendiri masih dalam tahap belajar Pak diferensiasi. Jadi dalam hemat saya memang diferensiasi ini ya kalau mampu dimasukkan tiga-tiganya. Namun apabila tidak, ini dimasukkan salah satu unsur gitu. Karena saya pribadi ketika membuat modul ajar diferensiasi tidak berambisi untuk salto dan koprol ya Pak. Maksudnya dalam artian tidak berlebih-lebihan atau mulu-mulu, namun organik sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada, akan tetapi mengingat komponen minimal modul ajar yang ada gitu. Yang penting 4 komponen minimal modul ajar itu nyambung, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatannya, asesmennya, dan medianya. Mana dalam salah satunya nanti diterapkan unsur diferensiasinya, entah itu konten, entah itu proses maupun produk. Demikian Bapak, mungkin sedikit sharing dari saya. Besar harapan saya dari Bapak dan juga teman-teman kita bagi praktek baik, terutama pada modul 2.1.
ketika dituliskan 2.1 di Pade ternyata banyak sekali yang tadi berkesan ya, karena materinya memang langsung bisa diterapkan di kelas. Terima kasih Pak Sunarli dan teman-teman. Terima kasih Pak Anang Susanto, luar biasa Pak. Memang ini kalau teman-teman guru penggerak di Mojokerto itu paling menarik materi ini memang Pak ya. Jadi paling menarik ini yang perlu sering jadikan bahan diskusi ini. Nah, lanjut ke Pak Abriansyah tadi ya. Oke. Ya, silakan Pak Abri ya. Terima kasih Pak, saya izin absen tadi 2 kali terlempar. Oke Pak, terima kasih. Saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Anang, kemudian saya juga kita menyimak sudah dalam pembelajaran berdiferensi 2.1. Saya mohon kalau yang kurang tepat ya, yang saya menyimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi itu bukanlah sebuah model atau strategi pembelajaran, melainkan dia adalah bagaimana kita berpikir seorang guru, bagaimana cara menciptakan pembelajaran agar semua anak dengan ragam karakternya dapat tersentuh. Kemudian juga pembelajaran berdiferensi itu bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas kita sesuai dengan kondisi mereka. Berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, apa yang terjadi di kelas itu murid memiliki banyak pilihan. Jadi bagaimana kita mengelola murid banyak punya pilihan untuk menerima informasi, kemudian menyampaikan ide-ide dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Kemudian praktek berdiferensi ini tidak bisa terjadi hanya satu kali pertemuan. Jadi harus merupakan sebuah rangkaian. Dia juga merupakan sebuah proses yang harus kita kembali refleksi dan refleksikan kembali. Ya. Kemudian untuk itu bagaimana kita menciptakan pembelajaran berdiferensi ini dibutuhkan sikap proaktif guru yang harus aktif dan konsisten. Saya kira demikian Pak Sunarli. Itu apa yang saya petik. Mungkin mohon maaf kalau ada pendapat saya yang kurang pas, mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Inilah kita namanya berdiskusi. Jadi di sini tidak ada yang salah dan benar. Kita mencari penguatan untuk diri kita masing-masing Pak Abriansyah. Luar biasa Pak Abriansyah. Lanjut ke Bu Irma Yulianti, Bu Disa Fitri. Silakan Bu Irma. Oke, baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar? Dengar Bu, monggo. Oke, baik. Saya cerita saja ya Pak Sunarli. Ya. Jadi pemahaman saya tentang diferensiasi mungkin itu ya termasuk miskonsepsi ya, karena saya berpikir bahwa pembelajaran diferensiasi itu hanya sebatas gaya belajar yang audio, kinestetik atau visual. Tetapi ketika saya presentasi di dinas waktu itu, ketika presentasi kurikulum, saya ditanya oleh pengawas waktu itu mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, apakah ketika anak itu yang memiliki ekonomi menengah ke atas dengan yang menengah ke bawah, apakah boleh misalkan yang menengah ke atas itu ingin mengamati kenampakan alam itu misalkan seperti gunung itu di Jepang, di Gunung Fuji, sedangkan yang menengah ke bawah hanya di sini di Jogja misalkan hanya di Gunung Merapi begitu. Nah, waktu itu saya juga berpikir itu termasuk diferensiasi tidak ya gitu. Saya ditanya, ternyata jawaban beliau bahwa diferensiasi itu sangat fleksibel dan itu merupakan diferensiasi gitu aja. Nah, berarti itu salah satu pencerahan buat saya Pak Sunarli, dan ternyata ketika elaborasi dengan waktu itu Bu Rizka kalau tidak salah ya, itu juga membahas mengenai ternyata pembelajaran diferensiasi itu adalah prinsip ya. Prinsip yang kemudian bagaimana cara guru membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang saya peroleh informasi dari beliau. Kemudian artinya berarti mendiferensiasi pembelajaran itu kalau menurut saya berarti mengguncang apa yang terjadi di kelas sehingga murid memiliki banyak pilihan untuk menerima informasi, memahami ide dan mungkin mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Begitu Pak Sunarli dari saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bu Irma. Nanti akan saya tegasi di belakang ya tentang kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, ya apakah itu termasuk diferensiasi? Ya. Oke, baik Pak. Terima sekali ya. Apalagi yang menyampaikan ini pengawas. Ini sama-sama dengan saya, sama pengawasnya ini. Nanti
C. Oke, baik Pak. Terima kasih. Silakan ya. Oke. Baiklah. Tadi sudah 3 orang yang menyampaikan pendapatnya. Sekarang 3 orang lagi untuk yang modul 2.2. Silakan Bapak Ibu. Tadi Pak Anang, Pak Abri, Bu Wiwin ya, Bu Irma ya, Bu Irma sudah. Yang lain Bapak Ibu 3 orang yang lain, silakan. Ayo Bapak Ibu yang belum. Bu Wiwi silakan, Bu Wiwi. Kurang 2 lagi, silakan Bapak Ibu. Nanti kita dapat jatah semuanya. Bu Aryani sama Bu Sri Winarti, silakan sekarang mulai dari Bu Wiwi. Cepat. Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Pak, siap. Bu Aryani di mute dulu Bu Aryani. Bu Arta Kris, Bu Kris. Oke. Bu Wiwi silakan Bu Wiwi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk modul 2.2 terkait pembelajaran sosial dan emosional. Jadi dari yang saya pelajarin dan dari hasil baca eksplorasi konsep ya Bapak, saya sedikit mencatat poin-poinnya saja. Kalau pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang fokusnya pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan karakter siswa. Bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu bisa menumbuhkan karakter-karakter sosial, empati, dan lain-lain terhadap siswa. Nah, harapannya dari PSE ini siswa bisa memahami dirinya gitu ketika pembelajaran, karena ternyata juga pembelajaran sosial emosional ini secara tidak langsung itu ada beberapa tahap yang sudah dilaksanakan, seperti manajemen diri, mengelola emosi, seperti itu. Ketika kita memulai pembelajaran dengan doa pun itu ternyata sudah masuk ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Dan menurut saya juga sangat tertarik dengan pembelajaran sosial emosional ini, karena KSE atau kompetensi sosial emosional itu tidak hanya perlu dimiliki oleh murid, bahkan guru pun perlu memiliki kompetensi sosial dan emosional, sehingga ketika dia memberikan pembelajaran kepada muridnya nanti, pembelajaran atau kelasnya itu nanti bisa menjadi lebih kondusif dan menyenangkan. Bagaimana kita selain mempersiapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, tapi kita bisa membuat kelas itu kondusif dan nyaman untuk siswa belajar. Kalaupun misalnya kita sudah menyusun pembelajaran berdiferensiasi, misalnya sudah lengkap mulai dari strategi yang diferensiasi konten, produk, proses, namun kita tidak memahami kondisi awal atau kondisi murid untuk belajar, kita tidak memahami kompetensi sosial emosionalnya, pembelajaran itu sendiri akan terasa hambar juga nantinya, karena mereka juga tidak akan fokus. Jadi di sini juga saya berusaha mengembangkan ya, selain bagaimana mengembangkan kompetensi sosial emosional murid, saya juga bisa mengendalikan memanajemen diri saya gitu kan ya, mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan murid-murid, karena tidak bisa dipungkiri kita juga manusiawi ya, kadang juga emosi itu ketika ngajar dan lain-lain itu kan pasti ada rasa lelah, capek, tapi bagaimana kita mengendalikannya itu ya melalui mengembangkan kompetensi sosial dan emosional ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa Bu Wiwi, banyak pendapat dan cerita Ibu yang sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke Bu Aryani, Arta Kristanti. Silakan Bu Aryani. Atau Bu Kris kita aja ya. Pak, saya tunggu 10 menit lagi ya Pak. Masih di jalan di sana motor. Oh gitu ya. Yang nanti, lain dulu. Iya, nanti yang ketiga aja ya. Yang ketiga aja ya. Yang modul 2.3 ya. Oke. Lanjut ke Bu Sri Winarti. Lanjut Bu. Baik, terima kasih Pak.
Untuk pembelajaran modul pada 2.2 tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Wiwi, yaitu mengenai pembelajaran sosial dan emosional, yang mana yang kita ketahui bersama bahwa pengertian dari pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid dengan mempelajari pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan atau melatih 5 kompetensi sosial dan emosional. Nah, yang mana yang kelima itu adalah seperti kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang mana 5 kompetensi ini juga harus dimiliki oleh pendidik sendiri ya Bapak ya. Jadi tidak mesti harus kita ketika ingin memberikan suatu pengertian itu kepada murid, maka kita juga harus mencontohkan dari 5 kompetensi sosial tersebut kepada murid, sehingga murid itu mencontoh langsung dari pendidiknya, seperti itu. Kemudian ada 4 indikator implementasi KSE itu. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit, kemudian yang kedua integrasi praktik mengajar akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kemudian yang keempat penguatan keterampilan sosial emosional, PSE dari pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian manfaat PSE itu sendiri untuk lingkungan belajar ya, itu ada yang pengurangan perilaku negatif, kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Jadi adanya pengurangan tingkat stres, kemudian peningkatan performa akademik dari setiap peserta didik. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan dari modul 2.2. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Winarti. Lanjut ke Pak Fajar Triwibowo. Silakan Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Ya. Yeah. Izin Pak, mohon maaf off kamera karena sinyal tidak stabil ini Pak. Baik, saya ingin sharing untuk yang modul 2.2 Pak Sunaril dan teman-teman mengenai pembelajaran sosial emosional. Dalam hal ini menurut saya itu dari siswa kita melatih atau istilahnya menemani belajar siswa dalam hal ini dalam kerangka kompetensi KSE. Di situ ada muncul kesadaran diri, kemudian juga ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, tidak kalah penting juga menurut saya keterampilan berelasi Bapak itu, kemudian juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini singkat saja mungkin saya sharing, salah satunya adalah kesadaran diri. Tadi disampaikan teman juga betul Bapak bahwa di awal pembelajaran kita mengajak siswa untuk berdoa. Nah ini saya praktekkan itu adalah kalau saya masuk ke kelas di tanggal itu, misalnya tanggal 10, berarti absen tanggal 10 yang memimpin berdoa Bapak. Jadi anak ini akhirnya di rolling untuk siap menjadi pemimpin atau leader. Begitu juga karena saya guru SMK, pada saat penilaian praktek ini kan saya menunggui anak praktek Bapak. Kemudian anak mengerjakan pada LKPD atau job sheet ya. Misalnya mengukur begitu. Nah, ini setelah selesai, saya CCP Bapak. Saya CCP adalah, misalnya ada 10 pertanyaan, kemudian 10 jawaban, saya tambahkan. Di antara 10 ini, Mas,
mana yang kamu kerjakan sendiri. Biasanya anak-anak itu kadang juga menjawab, semuanya Pak, yakin. Nah ini salah satu melatih bahwa karena Suara Pak Fajar Tribowo oh termute. iya, iya Bapak. Baik. Lanjut. Ya, itu Bapak tadi mengenai penerapan kesadaran diri kepada anak, begitu. Saya sampaikan untuk pada saat pembelajaran anak-anak mengerjakan apa yang dia mampu, ada yang bisa. Nah ini saya mengecek dengan cara memberi pertanyaan kepada anak, di antara jawabanmu itu mana yang kamu kerjakan sendiri. Nah ini anak lambat laun akan menjadi sadar bahwa mau tidak mau memang harus dikerjakan sendiri, dan dia juga mengetahui bahwa bukan nilainya tetapi prosesnya untuk mendapatkan hasil, yaitu bekerja dikerjakan dengan jujur, dengan Ya, mic-nya termute lagi ini mungkin. Oke. Halo Pak Fajar, mic-nya termute lagi Pak Fajar. Oke, baiklah Pak Fajar. Apa yang disampaikan Pak Fajar sudah bisa kita terima ya, kita terima dan kita pahami tentang memberikan pertanyaan kepada anak, apakah ini kamu kerjakan sendiri atau tidak. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita beralih untuk menyampaikan pendapat kita pada materi modul 2.3. Silakan Bu Aryani ya. Iya Pak. Untuk yang dua yang lainnya silakan siap-siap. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, karena hari ini ya tidak perlu ada yang dimaafkan Bu Aryani. Iya, ini heboh sekali. Ini saya baru sampai rumah, ternyata tadi sampai jalan tuh mau sampai rumah itu dibelokkan karena jembatan diperbagi. Aduh, agak lama. Iya, saya tertarik memang yang saya tertarik kalau tadi tabletnya. Tadi kan saya nggak dapat linknya, dia nggak bisa ngisi. Tapi intinya bagi saya yang menarik memang pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi yang sulit itu yang nomor 3 Pak, 2.3, yaitu tentang coaching ya Pak ya. Ya, coaching. Iya, itu memang sulit. Tetapi saya pernah jauh sebelum saya jadi terlibat di grup gerak itu, pada saya mengikuti PPG di Universitas Malang, saya dapat beasiswa di sana selama 2 semester. Itu saya sudah dikenalkan dengan coaching tadi. Jadi pada saat ada kegiatan observasi kelas itu dosennya sudah mengajarkan bagaimana kita menerapkan coaching kepada teman yang kita observasi. Nah itu saya terapkan juga, ternyata klop dengan apa yang diajarkan di dalam pendidikan guru penggerak ini di modul 2.3. Bagaimana kita bisa melakukan coaching, dan sebenarnya tidak hanya untuk guru ya, sama guru, tapi juga untuk murid-murid kita. Terima kasih. Berani lanjut ke. Oke. Benar Pak, ada lagi Pak. Oke. Oke. Saya merasa kesulitan pada saat melakukan coaching karena gini Pak, kita sebagai guru itu kan lebih sering menggurui gitu Pak, memberi nasihat dan lain-lain. Nah itu yang kadang jadi permasalahan pada saat kita melakukan coaching, karena harusnya kan coaching itu kita hanya memandu agar coachingnya itu bisa bisa memecahkan masalah sendiri. Tetapi kita tidak sabar, dan mungkin juga kita belum memberikan pertanyaan pemateri yang berkualitas sehingga kita terburu-buru untuk memberi nasihat. Nah itu yang kadang jadi kegagalan kita pada saat kita melakukan coaching. Mungkin memang harus ada jam terbang tinggi, dan itu memang
harus terus dipraktekkan sehingga apa yang coach yang kita dampingi itu betul-betul bisa memecahkan masalah bukan karena nasihat kita, tetapi karena mereka menemukan sendiri. Baik itu coachnya itu teman kita sendiri atau mungkin anak-anak ya, murid-murid kita yang membutuhkan bantuan karena ada permasalahan yang dihadapi. Begitu saja Pak, matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Riani, luar biasa pengalamannya ya, berbagi pengalaman. Lanjut ke Pak Khairul Arifin, silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak Narodi. Ketika bicara coaching, saya menemukan sebuah alasan yang asik aja. Jadi ceritanya, saya kan diminta untuk jadi supervisor ya, supervisi kepada teman-teman gitu. Padahal dalam prakteknya, saya harus jujur ya, saya jujur bahwa kualitas pembelajaran yang saya pandu itu kadang-kadang tidak lebih bagus daripada yang saya pandu gitu. Jadi teman-teman itu kualitas pembelajarannya lebih bagus daripada saya. Nah, maka ketika saya memberikan masukan, saya memberikan saran gitu, itu enggak bagi saya setengah hati gitu. Nah, begitu kemudian direkomendasikan untuk supervisi menggunakan model coaching, saya menangkap bahwa model coaching itu kan kekuatannya pada membangun sebuah pertanyaan, bukan memberikan masukan begitu. Nah, saya melihat itu sebuah potensi bagi saya gitu, sehingga ketika saya mencoba mempraktekkan coaching di supervisi itu menjadi sebuah keasikan sendiri gitu. Artinya bagi saya lebih pede ketika berhadapan dengan teman-teman, karena toh juga saya tidak harus lebih bagus daripada kalian, daripada teman-teman gitu. Karena saya menggunakan model coaching, saya tidak menggunakan model apa namanya, konsultasi atau apa, bukan. Kalau konsultasi kan saya harus menguasai semuanya tuh. Tapi kalau coaching, saya ada sisi-sisi yang saya tidak menguasai, justru saya bertanya, kok bisa begini gitu. Saya pernah mempraktekkan yang saya ingat sekali ketika saya mempraktekkan itu di teman mata pelajaran informatika ya. Saya banyak hal yang saya tidak tahu, kok bisa model begitu ya, asik banget gitu. Saya malah belajar gitu Pak Nari. Ya, itu cerita pengalaman aja Pak Nari. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pengalaman Pak Khairul Arifin ya. Jadi makanya di sini kita berbagi ya. Memang pada waktu coaching itu kan tidak harus seperti yang saya Pak Khairul, tidak harus lebih pandai atau lebih paham untuk tentang urusan itu. Karena kita sebenarnya hanya bertanya, tetapi pertanyaan yang berbobot kan itu kata kuncinya. Jadi kita harus bisa membangun atau membuat pertanyaan itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi bukan untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya, membuat pertanyaan untuk menggiring coach ke kemampuannya sendiri gitu ya. Lanjut ke Bu siapa tadi yang belum ya? Saya Pak yang belum Pak. Terakhir, ya Pak Setiarso, Pak Setiarso Safi. Silakan Pak Setiarso. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi penutup Pak ya di modul 33 tahun terakhir. Baik, mungkin berbagi pengalaman juga Pak, seperti dengan teman-teman yang lain. Memang coaching ini kalau bagi saya sih memang hal yang baru Pak. Apalagi saya memang belum pernah melakukan ibaratnya melakukan supervisi pada teman. Memang terkadang kita juga ya sebenarnya secara langsung sebenarnya kita belum melakukan, cuma nggak tahu istilahnya waktu itu kan. Nah, di situ pernah saya lakukan kepada teman-teman itu saat tidak sadar mungkin ya, waktu saat ada teman yang bertanya itu terkadang kata saya itu saat pelaksanaan itu hal yang tidak sabar nih Pak, yang saya mungkin terkadang ini harusnya kita kan menjadi pendengar yang baik dulu kan kalau saat kita menjadi coach kan. Nah, terkadang saya ini karena temanya terlalu asik, terkadang saya potong di jalan gitu Pak, jadi langsung saya sambar banyak itu. Jadi harusnya kan mungkin idealnya kan kita harus menjadi pendengar yang baik dulu kan, kita dengar dulu sampai selesai, kemudian kita baru dapat kata kuncinya ini, baru kita nanti bisa lanjutkan kembali percakapan. Terkadang yang saya alami itu Pak, ini ya tidak sabar tadi. Saat kita sudah tertarik dengan apa yang dibicarakan, topiknya sangat menarik, jadi langsung saya cut di tengah jalan, langsung saya tanya kembali gitu. Terkadang itu juga Pak, kadang ini malah kita tuh malah jadi ngasih solusi gitu. Sebenarnya kita kan kalau proses coaching kan kita tidak ngasih solusi kan. Nah itu yang memang kadang jadi jebakan buat saya juga itu Pak. Mungkin itu aja Pak pengalaman dari saya sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Setiarso. Memang kita harus belajar Pak di sini ya. Tidak harus baru dan lama.
Pak Khairul tadi sudah pengalaman apa ya memberikan coach kepada rekan-rekan ya, itu yang luar biasa pengalaman, memang kita berbagi. Pak Starso baru ya, saya pun juga baru mengenal ya, jadi fasilitator angkatan 3 ya. Jadi saya mengawali dari fasilitator angkatan 3 dan CGP angkatan 3, sekarang sampai di angkatan 11 ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi kalau kita mengingat kembali materi-materi yang ada di modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Ini memang kadang-kadang ada teman-teman tuh yang memang tertarik di modul 2.1 ya. Jadi di modul 2.1 itu kan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Tapi judulnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi isinya itu kan pembelajaran diferensiasi kan ya. Ya tadi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Bu siapa tadi ya, tentang pendapat pengawas yang melayani diferensiasi berdasarkan apa, kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Sebenarnya yang kita pelajari di sini diferensiasi itu ada 3 ya sementara ini. Yang pertama adalah berdasarkan minat. Yang kedua kesiapan terus minat, terus profil. Bahkan yang saya usulkan itu kemarin berdasarkan lingkungan ya, lingkungan belajar, diferensiasi lingkungan belajar gitu. Karena tapi yang di modul ini sementara ada 3 itu ya, kita melayani berdasarkan kesiapan belajar, minat anak atau murid, dan profil murid ya. Jadi ini. Nah tentunya di dalam saya pernah praktek Bapak Ibu ya, ini saya coba memang memberikan materi di pelatihan di salah satu lembaga MGMP ya. Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu? Awalnya teman-teman itu masih bahasa Jawanya nggak mudeng gitu ya. Kalau orang Jawa Tengah ngerti nggak mudeng gitu ya, nggak paham ya ini. Kalau Pak Abriansa mungkin nggak paham apa mudeng itu, tapi nggak paham gitu ya, sulit memahami itu. Setelah saya adakan, katakanlah saya mencoba untuk simulasi mengajar Bapak Ibu ya, ternyata teman-teman itu mulai terpacu ya, terpicu untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi sebenarnya yang pembelajaran diferensiasi itu memang kita itu juga harus mempersiapkan baik-baik Bapak Ibu. Memang ribetnya juga di persiapan. Jadi kita harus mempersiapkan alatnya. Ini pernah saya terapkan Bapak Ibu. Jadi kita jangan berpikir tentang, bahkan awal-awal dulu memang dikelompokkan anak yang mempunyai minat menggambar kelompok sendiri ya, ada yang menyanyi kelompok sendiri gitu. Ada yang berdasarkan profil pelajar profil murid yang kinestetik, audio visual kelompokkan sendiri, ribet itu akhirnya saya beri contoh sederhana. Jadi kita tidak usah mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan minat, berdasarkan profil, berdasarkan kesiapan anak-anak ya. Akan tetapi pada saat tertentu kita memang harus berdasarkan kesiapan anak. Contoh ya Bapak Ibu, dalam satu kelas itu ada anak yang tidak bisa baca. Ini diferensiasinya apa ya? Kita pendampingan individu ya. Makanya di materi pembelajaran diferensiasi ini kalau kita sudah ini, kita tidak usah berbicara metode, model dan sebagainya. Biarkan secara organik dan alamiah bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berlangsung. Akhirnya saya praktekkan Bapak Ibu dengan katakanlah saya membuat di kertas plano tulisan-tulisan paparan saya tempel-tempel, itu rencana saya untuk melayani anak-anak yang kinestetik Bapak Ibu ya. Terus saya juga nyetel video, memutar video di LCD itu untuk anak-anak yang mungkin dia visualnya. Terus saya juga menyetel
dengan suara untuk didengarkan ya. Nah, itu untuk yang audio. Jadi ada yang audio visual. Ternyata setelah saya analisa Bapak Ibu, bahwa pembelajaran diferensiasi itu tidak perlu mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Justru kalau kita mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan murid tadi, kita malah kesulitan. Jadi biarkan kelompok-kelompok itu secara alamiah. Jadi umpamanya anak yang kinestetik, biarkan dia kumpul dengan anak-anak yang audiovisual. Tapi bagaimana dia belajar itulah yang menjadi fokus kita. Katakanlah dalam satu kelompok itu mungkin ada anak-anak yang kinestetik, ada anak-anak yang visual, ada anak-anak yang audio. Tapi untuk LK-nya ya, untuk LK-nya itu sama, tapi caranya anak belajar mencari jawaban itu sumbernya belajarnya berbeda-beda. Itu bisa ya, tapi itu bukan salah satu cara ya Bapak Ibu, bisa cara-cara yang lain ya. Ini saya hanya contoh saja, nanti apa harus begitu tok? Bukan, tidak. Bisa menggunakan cara-cara yang lain yang tentunya Bapak Ibu di dalam pembelajaran diferensiasi ini dibutuhkan kreativitas seorang guru. Jadi di sini tidak ada apa salah atau benar. Coba dan coba. Tapi memang ini pengalaman saya yang ribet itu memang di persiapan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Siapa tadi yang awal itu, yaitu di dalam menyusun RPP-nya dulu kan itu ya, atau modul ajarnya. Terus terang saya kalau bicara modul ajar itu Bapak Ibu secara pribadi kurang srek, saya lebih sreknya itu RPP ya, karena itu rencana kan itu ya. Jadi ini kalau saya lebih cenderung ke RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Terus terkait yang modul 2.2 Bapak Ibu, kompetensi sosial emosional. Jadi ada PSE. Sebenarnya apa sih KSE dan PSE itu? Kalau KSE itu kompetensinya, kalau PSE pembelajarannya. Makanya tadi Pak siapa tadi ya, Pak Fajar kalau nggak salah ya, yang menyampaikan di SMK tadi loh ya, kalau salah ya, itu mengintegrasikan KSE itu di pembelajaran dengan bertanya apa ini kamu kerjakan sendiri kan gitu ya. Nah, itu maksudnya dia ingin membangun kesadaran diri ya. Ingat bahwa 5 kompetensi KSE itu ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kesadaran sosial, ada keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sana memang mungkin kita tidak semuanya bisa kita terapkan ya Bapak Ibu, tapi dengan berlatih juga termasuk gurunya juga muridnya, tidak hanya gurunya saja yang berlatih KSE, tetapi muridnya juga harus kita latih untuk ber-KSE. Makanya nanti Bapak Ibu di samping sebagai fasilitator juga sebagai CGP rekognisi tentunya harus diharapkan nanti berbagi atau mendiseminasikan kepada rekan-rekan yang lain, apa itu di Kombel, apa itu di MGMP atau yang lain. Jangan takut salah Bapak Ibu ya, jangan takut salah. Karena orang yang takut salah tidak akan pernah mendapatkan apa-apa ya. Justru dengan kita praktek, dengan kita belajar terus salah, ada yang mengingatkan kita terima, kita welcome. Kalau ada orang enggak begini ya, nah, itu kita welcome. Jangan sampai tersinggung kalau ada teman-teman. Justru itu bagian dari bagaimana kita mengelola diri tadi. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ya, ada kesadaran sosial, ya, ada keterampilan berrelasi, ya, ada keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana kita berrelasi dengan teman-teman, ya, berkolaborasi, ya, terus bagaimana kita mengambil keputusan. Ya. Ini untuk KSE. Sedangkan untuk PSE itu kan pembelajaran, jadi pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi kalau KSE itu kompetensinya ya 5 itu. Ya, jadi kalau PSE-nya kan pembelajarannya, pembelajaran sosial emosional di kelas. Terus yang modul 2.3 Bapak Ibu ini terkait dengan coaching. Ini memang benar Pak siapa tadi ya?
yang sudah mempraktekkan tadi. Saya tertarik sekali oleh saudara kita ini, bahwa kita tidak perlu, Pak Khairul Arifin tadi ya, mohon maaf kelihatan. Tak ingat Pak Khairul Arifin tadi yang sudah mempraktekkan bahwa sebenarnya kita tidak perlu lebih paham dari yang kita coaching kan itu ya. Tapi kita kan menguasai teknik coachingnya itu yang penting kan gitu ya. Teknik coachingnya itu. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi fokus kita. Sehingga teman yang mau kita coaching atau murid yang kita coaching itu betul-betul bisa mengembangkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Kita ingin membangun itu, mengembangkan diri seseorang. Jadi bukan untuk memberi solusi atau memberikan arahan-arahan. Karena ini coaching, beda dengan mentoring, ya, beda konseling, beda fasilitator, ya, beda tutorial dan sebagainya. Jadi di sini memang hal yang luar biasa Bapak Ibu, jadi dari pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE, PSE, ada coaching. Bapak Ibu di dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, satu kata kunci KSE dan coaching, jangan takut salah. Lakukan sebisa mungkin dan tidak usah berpikir seperti yang Bapak tadi, tidak harus tiga-tiganya. Diferensiasi proses, konten, produk, tidak harus. Kalaupun hanya muncul satu, silakan, nggak masalah. Jadi, silakan berjalan organik pembelajaran di kelas. Ini ya. Terus KSE harus terintegrasi di dalam pembelajaran. Coaching juga harus dilakukan. Manakala ada anak-anak atau rekan-rekan kita yang perlu dibantu untuk mencarikan jalan keluarnya sendiri. Ya, ini. Sehingga di dalam praktek-praktek itu harapannya tentunya Bapak Ibu nanti mampu berkolaborasi. Makanya di sini ada di KSE itu ada keterampilan berrelasi. Terima kasih Bapak Ibu ya, itu penguatan dari saya. Kita lanjutkan lagi tentang kesimpulan Bapak Ibu ya. Ini harapan saya masing-masing CGP nanti 1 menit ya untuk menyampaikan kesimpulan dari paket modul 2 ini. Jadi ada 9 CGP, silakan membuat kayak koneksi antar materi begitu ya Bapak Ibu, silakan. Dan harapan saya tidak mengulang-ulang gitu ya. Jadi cari yang lain yang belum. Silakan Bapak Ibu, mulai dari siapa? Monggo. Membuat kesimpulan. Kayak membuat koneksi antar materi gitu loh Bapak Ibu di modul ini. Keterkaitannya referensi, terus KSE dan coaching. Silakan Pak Anang Susanto. Baik Pak, terima kasih. Karena waktunya 2 menit, saya segera mulai. Pada dasarnya modul 2 ini kalau kita melihat payung besarnya adalah bagaimana kita menghadirkan satu pembelajaran yang berpihak pada anak. Di mana pembelajaran berdiferensiasi akan semakin sempurna kita kombinasikan dengan integrasi dari kompetensi sosial emosional. Nah, coaching bagi saya sendiri ini merupakan refleksi yang bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran, yang mana coaching ini bisa kita laksanakan sebelum dan setelah pembelajaran. Dan salah satu paradigma yang penting adalah bagaimana tentang supervisinya. Jadi selama ini supervisi yang dianggap non sewu medeni itu ya Pak ya. Jadi dan ini lebih manusiawi dan asertif atau memberdayakan orang yang disupervisi atau memberdayakan si coach ini, sehingga tidak lagi mindsetnya itu adalah mindset monitoring atau mindset administratif. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang materi dari Pak saya. Anang Susanto luar biasa ini. Jadi saya tertarik sekali. Lanjut ke Pak Fajar Triwibowo. Silakan Pak Fajar. Oke, Bapak. Izin berganti perangkat Bapak, ini pakai HP biar stabil. Oke, saya menambahkan dari senior saya Mas Ketua Anang ini, yang poin modul 2 menurut saya Bapak memang ini ada 2 aspek. Yang pertama aspek kepada murid Bapak, yaitu ada modul 2.1 untuk pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang kedua
mengenai untuk PSE atau KSE. Nah, ini kedua modul ini menitik beratkan pelayanan kita kepada murid. Untuk yang pembelajaran diferensiasi, saya juga sangat senang karena masih ada miskonsepsi dari saya pribadi bahwa kita gaya belajar anak kita mengikuti sehingga memisahkan anak. Anak yang gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik ternyata tidak seperti itu. Jadi pembelajarannya, gayanya atau penerapannya ketiga-tiganya dilaksanakan tanpa memisahkan murid. Nah, ini saya coba terapkan. Yang kedua mengenai PSE dan KSE. Tadi sudah saya sampaikan singgung sedikit, yaitu Bapak, memang saya integrasikan, khususnya pada saat saya melaksanakan penilaian praktek kepada anak di SMK, saya kan nunggui langsung. Biasanya setelah selesai saya akan sisipkan pertanyaan. Coba Mas atau Mbak, karena ada murid saya yang perempuan, dari 10 jawaban ini mana yang kamu kerjakan sendiri? Biasanya awal-awal mereka itu menjawabnya, ya Pak saya kerjakan sendiri, yakin, saya ulangi lagi. Akhirnya mereka sadar diri Pak, ada kesadaran diri. Ya Pak tadi 7 saja Pak, yang 3 itu lihat teman. Lah ini setelah saya ulang-ulang ternyata dengan sendirinya Bapak, mereka mau nggak mau harus bekerja sendiri, muncul kesadaran diri dan manajemen sendiri. Jadi mempersiapkan diri sendiri sebelum melaksanakan praktek. Hal ini saya integrasikan dan harapan saya terwujud dan berhasil. Kemudian yang untuk coaching, supervisi akademik kepada teman, ini sama seperti Mas Ketua Anang, bahwa dulu memang kalau di supervisi itu takut Pak kesannya, seperti yang menakutkan gitu, mau dicengkeram gitu ya. Nah ini ternyata dengan model yang baru, kita memancing jawaban dari teman sendiri. Jadi mereka malah menjadi senang karena, oh iya Pak, ternyata aset atau kemampuan yang selama ini dia tidak pikirkan dengan pancingan pertanyaan berbobot dari kita, dia menemukan sendiri. Oh iya Pak, misalnya ya dalam kesulitan dia untuk istilahnya dengan atasan atau pimpinan. Nah, ternyata dia menjawab, oh iya Pak, mungkin dengan model yang lain, gaya pendekatan yang lain, ternyata saya bisa komunikasi langsung dengan atasan. Nah ini pertanyaan berbobot ternyata juga menjadi kunci bahwa kita sebagai mitra yang sejajar kepada coach kita atau sebagai teman kita. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Fajar Wibowo ini ya. Jadi ini bisa diterapkan teman-teman yang lain Bapak Ibu ya. Menggunakan KSE tapi dengan bertanya apa ini kamu kerjakan sendiri, berulang-ulang akhirnya anak-anak lambat laun kesadaran dirinya tumbuh, akhirnya mengaku ya Pak 7 tadi, yang 3 nyontek atau nyontoh teman. Nah, luar biasa Pak Fajar pengalamannya. Lanjut ke Pak Starso Safi, silakan Pak Starso. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk refleksi saya di modul 2 ini Pak, dari yang pertama untuk modul 21 ini awalnya saya memang diferensiasi seperti yang lain adalah terjadi miskonsepsi tadi. Awalnya kita mengelompokkan siswa itu ada 3, mungkin yang kelompok audio, kemudian auditori, kemudian yang kinestetik dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian dan dulu kita awalnya juga pemahamannya adalah kalau diferensiasi itu harus kita munculkan 3-tiganya. Ternyata kita misalkan munculkan 1 aja tidak masalah. Kemudian untuk yang di dua-duanya Pak, mungkin sekilas hampir sama dengan Pak Fajar mungkin, karena saya juga mengajar di SMK. Jadi apalagi sama matematika Pak, anak-anak kadang kalau kita kasih soal memang kalau kita tunggu memang nggak selesai. Nah tapi setelah kita tinggal sebentar pasti selesai soal yang apapun yang sulit tadi. Nah di situ saya mungkin menanyakan anak ini, kadang anak-anak kalau dari Google ini kan kelihatan jawabannya nih. Karena saya pura-pura tidak tahu. Kadang anak saya tanya ini simbol apa itu. Kadang anak bingung. Kadang di Google di Braille apapun itu kan kadang kalau tanda kali mungkin ditulisnya bintang atau apa. Anak-anak kadang bingung. Ini tanda apa gitu, bingung. Jadi akhirnya kan yang awalnya mereka katanya kerja kelompok dengan temannya diskusi ini akhirnya saya digali, akhirnya ternyata sebenarnya dari Braille dan lainnya. Sebenarnya mereka akhirnya kan mengaku juga seperti yang Pak Fajar juga. Karena kita memang matematika ini kan dicenderungkan anak pelajaran mungkin paling sulit mungkin anak-anak menurutnya. Memang kalau kita tunggu ya itu nggak selesai. Kalau kita tinggal sebentar aja, misal izin ke toilet sebentar, pasti selesai kita masuk lagi. Nah mungkin itu aja. Kemudian yang ketiga Pak, untuk supervisi itu memang betul Pak seperti apa yang dikatakan Pak Anang dengan Pak Fajar. Kalau supervisi ya pada awalnya memang suatu momok Pak ya, kita mungkin kadang kalau mendengar oh besok di supervisi itu mungkin bisa semalam nggak tidur, mungkin harus menyiapkan ini itu kan. Nah, apalagi dulu kita kalau supervisi itu tidak di
ini dulu digali dulu apakah persiapan seperti apa, kemudian nanti setelah ini seperti apa tidak, karena langsung dadakan itu. Jadi membuat kita tuh kadang terkejut gitu Pak, jadi kaget terus akhirnya bisa membuat stres jadinya kan. Nah sekarang dengan metode yang ada ini kan kita dari pranya dulu disiapkan seperti apa, kemudian paskanya seperti apa. Mungkin itu aja Pak Sunarli, masih banyak Pak. Terima kasih luar biasa Pak Stelso Safi. Lanjut ke Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Siap Bapak, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan ataupun koneksi antar modul di paket modul 2 ini yang bisa saya simpulkan yang pertama terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pada intinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dirancang agar setiap murid kita itu dapat belajar dengan cara yang paling efektif versi mereka masing-masing. Sedangkan untuk pembelajaran sosial dan emosional itu pembelajaran yang intinya dilakukan untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mendukung keberhasilan mereka dalam pembelajaran. Dan juga keterampilan ini bisa dipakai untuk kehidupan mereka sehari-hari karena di situ ada terkait pengendalian diri, empati dan relasi sosial mereka dengan sesamanya seperti itu. Nah, untuk modul 2.3 tentunya pengembangan pembelajaran yang kita lakukan, baik itu pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran sosial emosional itu selalu perlu kita lakukan evaluasi dan refleksi. Nah, proses supervisi berbasis coaching inilah di mana bisa kita melakukan evaluasi dan refleksi sehingga setiap pengembangan pembelajaran yang kita lakukan itu dapat dari waktu ke waktu itu semakin baik seperti itu, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Wiwi, luar biasa. Nah, ini kamnya koneksi antar materi antara 2.1, 2.2, 2.3. Lanjut ke Bu Aryani Arta Kristanti. Silakan Bu Aryani. Iya, terima kasih Bapak. Suara saya terdengar Pak? Saya pakai 2. Ya, sudah dengar Bu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Sunarli, saya akan menyampaikan untuk koneksi ya di modul 2 yang berisi 2.1, 2.2, dan 2.3. Nah, di modul 2 itu kan berisi pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, pada saat kita menyampaikan atau kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya kan kita itu ingin melayani anak yang punya keragaman, baik dari segi profilnya, gaya belajarnya, baik dari segi kemampuan atau kemampuan awalnya dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Memang awal-awal pada saat terutama saya melakukan itu, saya akan menanyakan anak, kamu mau belajar dengan cara apa, sumbernya apa. Tapi ternyata bisa juga yang lebih sederhana, yaitu bagaimana kita melakukan variasi, baik itu sumber. Mungkin untuk pertemuan ini, materi ini, sumber belajarnya adalah dari kita. Mungkin pertemuan berikutnya sumber belajarnya kita share dari internet atau dari situs-situs yang memang mendukung. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan dari sumber belajarnya, misalnya dari wawancara mereka dan seterusnya. Nah, untuk konten maupun untuk produknya juga sama. Jadi tidak harus dalam satu kali pertemuan itu kita melakukan semuanya, tapi lebih ke yang saya terima ya, lebih ke memvariasi baik itu model, sumber maupun produknya. Kemudian untuk yang modul 2.2 itu lebih cenderung bagaimana kita menciptakan kelas yang menyenangkan bagi anak-anak, kelas yang bersahabat, kelas yang membuat mereka punya semangat untuk belajar, bersenang-senang dalam belajar. Itu yang akan kita ciptakan dengan melakukan pembelajaran menggunakan itu tadi KSE itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya coba lakukan dan memang ternyata anak-anak itu lebih siap pada saat kita mengajak mereka untuk berdiam diri sebentar, kemudian mungkin mengatur nafas, itu
kita bisa membuat mereka siap. Saya memang belum sampai ke mendengarkan musik dan seterusnya seperti yang dipraktekkan di modul 2.2 ya, tapi saya masih lebih bagaimana berdiam diri sebentar. Kemudian mengajak mereka untuk bisa mengatur pernafasan dan menyiapkan sehingga pada saat saya memulai pembelajaran mereka sudah siap. Itu. Kemudian yang ketiga tentang modul 2.3 itu tentang coaching. Nah, menurut saya ini adalah apa cara untuk merefleksi dan juga cara untuk bagaimana kita tetap melakukan pembelajaran berpihak kepada murid dengan melakukan coaching baik itu untuk supervisi maupun untuk mengatasi masalah-masalah di luar pembelajaran. Jadi tiga itu sebenarnya saling terkait satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah cara kita merefleksi, memperbaiki, dan juga tetap menjaga agar apa yang kita lakukan dalam selama pembelajaran itu tetap berpihak kepada murid. Begitu Pak Sunardi dan teman-teman. Terima kasih, luar biasa Bu Arta Kristanti. Lanjut ke Pak Abriansyah, mangga Pak Abriansyah. Terima kasih Pak Sunardi. Assalamualaikum. Saya selalu terlempar sinyal, agak kurang sarapan sinyalnya mungkin. Pak, rekan-rekan semua, untuk modul 2.1 saya bisa merefleksikan bahwa sebenarnya kita sudah menerapkan bagaimana pembelajaran dengan beragam kondisi murid. Terus bagaimana kita merespon cara-cara tertentu agar siswa tersebut bisa nyaman dalam sebuah pembelajaran. Namun ya kita tidak sadar bahwa semua itu mungkin terlempar ini Pak Abriansyah ini. Sinyal agak susah Pak. Oh, iya. Ini makanya kadang-kadang karena saya pernah ini bergabung lagi Pak Abriansyah ini. Karena saya pernah mendampingi Pak CGP dari Kepulauan Taliabu Maluku Utara Pak. Jadi tidak terkejut lagi. Halo Pak Abriansyah. mohon maaf. Oke. Ini ada gangguan Pak. Jadi Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa lanjut. Lanjut. Jadi saya ringkas saja Pak ya. Nanti malah terlempar lagi. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Sunardi tadi benar ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dituntut kreativitas guru ya untuk mengelola pembelajaran. Jadi tidak perlu ada namanya siswa pintar atau tidak pintar, siswa yang bagaimana guru mengelola pembelajaran agar siswa menjadi nyaman. Bahkan juga saya tadi kurang setuju bahwa ada kasta ya antara siswa menengah dan siswa yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Saya lebih suka bahwa mengelola pembelajaran berdiferensiasi itulah dituntut bagaimana kreativitas guru agar semua kebutuhan murid seperti saya katakan tadi bahwa murid akan merasa nyaman. Kemudian untuk pembelajaran yang 2.2 tentang KSE ya, saya berharap dengan ilmu yang jujur saya baru menemukan nih KSE ini di sini ya. Kita akan selalu konsisten menggunakan KSE ini penerapannya, kemudian sangat luar biasa sekali Pak untuk pengelolaan pembelajaran. Kompetensi sosial emosional dengan pembelajaran sosial emosional ini sangat bagus sekali ya. Bagaimana kita berpihak kepada murid, kemudian juga bagaimana kita bisa merasa nyaman dalam sebuah pembelajaran. Kemudian untuk supervisi akademik, teknik coaching ini sangat luar biasa juga Bapak. Saya jujur ya, kita sebagai guru mungkin kalau kita disupervisi itu ada perasaan deg-degan, bahkan malamnya nggak bisa tidur mungkin ya. Ya seperti itu. Apalagi bagi kita dulu waktu menjadi guru pemula, kita nggak tahu bagaimana. Ternyata setelah kita baca, kita referensi, kita banyak diskusi dengan pimpinan bahwa kalau mau diskusi atau supervisi akademik itu ada 3 tahapan, ada observasi dan pasca observasi. Setelah kita pahami ini semua, kita merasa nyaman ya. Kita merasa nyaman, ternyata tidak seindah dalam tanda petik yang dibayangkan ya seperti itu. Ternyata untuk
kita yang disupervisi mungkin kita ikuti alurnya aja ya, karena dengan supervisi tersebut sebagaimana dikatakan oleh Bu Wiwi tadi, kita bisa merefleksikan, kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita ada di sana. Saya kira cukup sekian dulu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Abriansyah, luar biasa teman-teman ini. Jadi yang saya senang Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu menyampaikan berdasarkan pengalaman, itu yang lebih bermakna itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya pengalaman, otomatis kita tidak bisa cerita kan itu ya. Jadi banyak menarik dari Pak Fajar, Pak Khairul, Pak Abriansyah, dan teman-teman yang lain, luar biasa semuanya ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut dengan penugasan untuk besok Bapak Ibu ya, di kolaborasi ruang rukol untuk rukol 2 sesi 2. Nah, ini Bapak Ibu nanti secara mandiri tanpa saya seperti biasanya Bapak Ibu ya. Nanti durasinya 2 JP. Harapan saya nanti Bapak Ibu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kan 9 orang nih Bapak Ibu ya. Ya 3 kelompok. Nanti tiap-tiap kelompok ada yang bertugas sebagai coach, ada yang bertugas sebagai coach, dan 1 sebagai pengamat. Nanti silakan berpraktek secara bergantian. Jadi nanti dalam 2 JP itu Bapak Ibu nanti 3 orang itu masing-masing berganti peran. Katakanlah umpamanya nanti Pak Abriansyah yang jadi coach, nanti Pak Anang coach, terus Pak Setiarso pengamat, nanti diputar. Ganti nanti Pak Anang yang coach, Pak Setiarso yang pengamat, terus Pak Abriansyah yang coach, dan seterusnya begitu putar. Sehingga nanti di dalam 2 JP itu ada 3 peran yang Bapak Ibu lakukan. Dan mohon untuk direkam nanti biar diunggah di dalam unggah rukol di modul 2.3. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah berlatih praktek coaching berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan menggunakan model coaching Tirta. Ya. Kasus pertama, nah ini silakan nanti Bapak Ibu menggunakan kasus yang pertama ya, nanti untuk praktek coaching yang pertama. Nanti ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, nanti akan saya share ke Bapak Ibu untuk kasus-kasusnya ini. Untuk yang kedua, ini kasus yang kedua. Jadi ada yang di coach, ada yang jadi pengamat. Terus yang ketiga, putar lagi, ada guru, ada coach atau rekan guru, 1 pengamat. Jadi bisa berbagi peran. Untuk penugasan aksi nyatanya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membuat rancangan tindakan atau semacam plan gitu ya, yang akan dilakukan format nanti di berikutnya Bapak. Nanti saya pandu, akan memberikan umpan balik tentang format itu. Setelah itu kita tujui dan Bapak Ibu bisa melaksanakan aksi nyata. Untuk aksi nyata modul 2.3 ini, Bapak Ibu nanti silakan mempelajari instrumen-instrumen untuk melakukan praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang kedua, B, Bapak Ibu nanti melakukan praktek supervisi klinik dengan percakapan coaching kepada rekan sejawat melalui langkah-langkah pra, observasi, dan pasca. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti aksi nyatanya melakukan praktek coaching dengan teman sejawat. Ya. Ini rancangan tindakannya Bapak Ibu silakan kerjakan sesuai dengan formatnya ini. Terus untuk lini masa aksi nyata di modul 2.3 ini bisa dilihat di jadwal ya. Tadi sudah saya share di grup ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk praktek rukol ya, rukol di hari kedua sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, ini lampiran praktek coachingnya baik pra ya, terus ini observasi pembelajaran, terus ini percakapan pasca observasi. Ini lembar rencana pengembangan diri apa saja,
Terus ini lampiran praktek coaching 2.3. Rubrik penilaian aksi nyatanya ini Bapak Ibu tolong diperhatikan. Nah, ini rubriknya. Nah, dan Bapak Ibu untuk kelompoknya Bapak Ibu ya, apa kita mohon saran atau masukan dari Bapak Ibu, apakah kelompoknya tetap atau kita putar Bapak Ibu? Gantian. Tetap aja nggak apa-apa, Pak. Tetap ya. Tetap aja, Pak. Tetap aja. Bapak Ibu ya. Sudah ada Tetap ya. Tetap aja, Pak. Setuju ya? Oke, Oke. sepakat. Nah, oke, deal ya. Deal. sampai akhir, Pak. Oke. Tetap saja deal, Pak Khairul deal. Oke. Akhir hayat. Oke ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu luar biasa. Pemikirannya sudah luar biasa. Sehingga harapan saya Bapak Ibu sebagai fasil dan juga sebagai CGP rekognisi, Bapak Ibu juga sama dengan saya fasil. Kebetulan Pak Nari juga instruktur ya, jadi diberi mandat untuk membersamai Bapak Ibu ini sehingga Bapak Ibu nanti mendapatkan sertifikat CGP. Silakan kerjakan Bapak Ibu tugas-tugas yang ada di LMS, khususnya bagi yang belum di modul 1.4 monggo silakan, dan yang nanti mulai dikerjakan di modul 2.3 ini mulai dari diri. Memang berat Bapak Ibu tugas sebagai fasil langsung kerjakan di LMS, saya paham. Jadi ya mendut-mendut. Mohon maaf kalau Pak Nari selalu obrak-obrak atau apa ya. Siap. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya, karena memang itu tugas saya. Selalu mengingatkan Bapak Ibu ya. Kami ikut bis malam, Pak. Bis malam. Yang penting kita mulai bersama, lulus bersama. Kan gitu ya. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saya berkewajiban untuk mendahului Bapak Ibu sampai sukses ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya luar biasa. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu Bapak Ibu.